Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proses pembentukan logam dengan dapur tinggi, dapur listrik, Siemens Martin, dan Bassermer. Dosen pengampunya Ibu Desmarita Lady. Anggota kelompok 3 ada Alia Harinisa, ada Zafran Tauhid, ada Muhammad Hafid, ada Haun Febri Alamsyah, ada Wildan Syauki Arayan. Untuk pendahuluannya, besi kasar masih mengandung karbon sekitar 3-5% derajat Celcius. Sedangkan baja tanpa panduan tidak boleh lebih dari 1,7% derajat Celcius. Selain itu, besi kasar masih mengandung silisium, mangan, belerang, dan fosfor. Proses besi mentah menjadi baja dengan cara mengatur kandungan karbon dalam besi kasar tersebut. Untuk itu, dibutuhkan proses lanjut melalui dapur-dapur pembuatan baja. Misalnya dapur Bassermer, dapur oksigen, dapur Siemens Martin, dan dapur elektro atau listrik lainnya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Zafran Tauhid. Kepada Zafran Tauhid kita persilakan. Proses pembentukan logam melalui dapur tinggi, dapur listrik, Siemens Martin, dan Bassermer adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam industri metalurgi. 1. Dapur tinggi atau blast furnace. Proses ini melibatkan peleburan biji besi dengan kakas atau karbon padat dan batu kapur. Dalam dapur tinggi yang dipanaskan dengan udara panas, udara dipompa ke dalam dapur tinggi untuk membakar kakas dan menciptakan suhu tinggi yang diperlukan untuk melebur biji besi. 2. Dapur listrik atau electric arc furnace. Proses ini menggunakan tenaga listrik untuk melebur logam, baja, daur ulang, dan bahan baku lainnya dimasukkan ke dalam dapur listrik, di mana busur listrik dibuat melalui elektroda untuk mencairkan logam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan Syauki. Kepada Wildan Syauki kita persilahkan. Untuk proses pembentukan logam yang ketiga, yaitu Siemens Martin atau Martin Furnace. Proses ini merupakan kombinasi dari dapur tinggi dan dapur listrik. Baja daur ulang dan biji besi dimasukkan ke dalam dapur tinggi, diikuti oleh pembakaran dengan oksigen dan campuran kokas atau batu bara untuk melebur logam. Dapur listrik kemudian digunakan untuk menambahkan energi listrik tambahan untuk mencairkan logam. Yang keempat, Bassermer atau Bassermer process. Proses ini adalah metode historis yang masih digunakan secara terbatas. Udara diinjeksikan ke dalam besi cair untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi kadar karbon, sehingga menghasilkan baja yang lebih murni. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung pada jenis logam yang diproduksi, skala produksi, dan faktor-faktor lainnya. Dan ini untuk dokumentasinya. Selanjutnya ada video dokumentasinya yang akan yang ada pada YouTube dan akan kami tayangkan beberapa saat lagi. Blast furnace atau dapur tinggi merupakan tandur metalurgi yang digunakan untuk peleburan logam untuk produksi industri logam. Nah, umumnya logam yang digunakan adalah fero atau besi. Dapur tinggi digunakan untuk mengolah iron ores menjadi besi kasar. Besi kasar yang dihasilkan oleh dapur tinggi tersebut dimasukkan ke dalam dapur converter untuk proses selanjutnya, untuk dijadikan baja tuang atau besi tuang. Jadi hasilnya dari dapur tinggi masih berupa besi kasar. Ini konstruksinya pada gambar di samping, dimana ini yang dilepaskan dari cekam ini yang di atas, Yang ini cekam melepaskan biji besi dimasukkan ke dalam tandur metalurginya.
kemudian diolah di sini, dipanaskan dalam suhu kurang lebih 1800-an derajat Celcius, ya, kemudian mencair, kemudian di sini keluar yang sebelah kanan ini menjadi slag atau bahasanya kotoran ya, flux, kemudian yang samping kanan ini menjadi, samping kiri mohon maaf, yang samping kiri ini menjadi besi kasar. Nah ini yang samping kiri menjadi besi kasar, kemudian besi kasar ini diolah ya dalam dapur selanjutnya, itu dapur konverter, dibawa ke sini ke dapur konverter, contohnya ke dapur Siemens misal, untuk dijadikan baja tuang atau besi tuang. Nah selain menghasilkan slag, kemudian besi kasar ya, tanur metalurgi atau tabur tinggi ini juga menghasilkan gas yang panas ya. Jadi gas dari peleburan ini dibuang ke atas melalui pipa, ada 2 seperti itu, konstruksinya seperti ini ya. Nah kemudian bahan baku yang digunakan dalam proses peleburan itu antara lain yaitu yang pertama batu kapur atau flux ya, kemudian biji besi atau iron ores, kemudian bahan bakarnya itu bisa menggunakan kokas atau batu bara ya, kemudian ada udara panas ya. Jadi di dalam tanur itu ada 4 macam bahan baku ini untuk proses peleburan logam. Nah kemudian iron ores diperoleh dari proses penambangan dan proses pemisahan extraction ya. Iron ores merupakan bahan utama yang akan diubah menjadi besi kasar dalam blast furnace ya, atau dalam dapur tinggi. Nah bentuknya iron ores ini seperti ini ya, warnanya hitam. Jadi ini yang diperoleh dari tambang. Nah kemudian diekstraksi yang melalui proses sintering gitu, sehingga bisa dipisahkan dari logam yang lain seperti itu ya. Kemudian nah fungsi bahan bakunya batu kapur. Nah batu kapur ini berfungsi sebagai pengikat kotoran atau flux nah, jadi kotoran yang ikut tercampur pada cairan besi yang akan mengurangi kualitas besi kasar itu akan diikat oleh batu kapur dan dibuang menjadi terak atau slag tadi ya. Jadi batu kapur di sini fungsinya untuk mengikat kotoran ya, ketika biji besi tadi dilebur itu kotorannya akan terpisah, sehingga di situ diharapkan dengan adanya batu kapur kotoran itu bisa terikat ya menjadi sebuah terak ya, keluarnya menjadi sebuah terak, sehingga logam yang dihasilkan itu adalah cairan besi yang murni tapi bentuknya masih kasar. Nah kemudian bahan bakar yang digunakan itu umumnya adalah kokas atau batu bara. Nah kokas ini merupakan batu bara yang sudah didestilasi atau dikeringkan sehingga memiliki kadar belerang yang rendah ya. Tetapi bahan bakar lain seperti arang atau kayu juga bisa digunakan. Nah kemudian udara panas. Udara panasnya digunakan untuk melangsungkan pembakaran dengan bahan bakar menjadi CO2 dan gas CO untuk menghasilkan panas. Nah udara panas ini dihembuskan dengan maksud agar pembakaran sempurna dan lebih cepat, sehingga kebutuhan kokas bisa diminimalisir atau berkurang. Nah saya flashback ya. Jadi untuk blast furnace ini bahan bakarnya atau bahan bakunya 4 tadi dimasukkan ke dalam tungku ini semua, bukan di luar ya. Bahan bakarnya seperti kokas, kemudian udara panas itu bukan di luar, tapi dimasukkan ke dalam tungku ini. Jadi ini biji besi dimasukkan, kemudian di dalamnya itu dicampur kokas yang ini bisa dimasukkan ke dalam sini sekalian ya, campur dengan kokas dimasukkan. Nah kemudian dari bawah ini dihembuskan hot air blast ya, atau udara panas tadi. Nah itu. Nah, sehingga di sini terjadi dalamnya pembakaran, langsung dibakar di dalam ya. Itu. Sehingga keluar itu bisa berupa slag yang sebelah kanan ini. Kemudian sebelah kiri itu berupa iron ores atau besi kasarnya ya. Kemudian gas udara panasnya ke atas. Itu. Nah, ini keluar melalui 2 pipa ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian konstruksi blast furnace. Nah, blast furnace atau dapur tinggi terdiri dari kerangka baja yang berdiri tegak lurus, hampir membentuk seperti sebuah silinder. Nah, tanur ini mempunyai tinggi sekitar 30 meter, tinggi sekali ya, 30 meter ya, dan diameter sekitar 6 meter, diameter tanurnya 6 meter. Pada bagian dalam tanur telah dipasang batu tahan api yang diberi selubung plat baja untuk memperkokoh konstruksinya, dan dilengkapi dengan alat yang digunakan untuk memasukkan bahan-bahan di bagian atas seperti katup tadi ya, berarti ya. Kemudian ada tekam untuk membawa kokas dan besi-besinya, sedangkan di bagian bawah terdapat tempat saluran keluarnya besi ya, besi kasar tadi dan terak cair. Nah ini konstruksinya seperti ini. Nah, jadi ini tekamnya atau gerobaknya tadi dimasukkan, kemudian ini ada bel atau katup yang tempat untuk membuka dan menutup ya.
tempat membuka atau menutupnya saluran masuk kokas dan biji besi atau iron ores-nya. Nah, di sini ada kokas campur biji besi, kemudian batu kapur ya. Di sini, nah ini di sini dihembuskan udara panas. Nah, biasanya di sini juga ada apa ya? Ini ada kayak pemanas ya, namanya besi pijarnya, yang sampai bisa bisa sampai 1000 derajat lebih. Ya, di atas ini biasanya ada besi pijarnya ya. Kemudian dibantu dari bawah itu dihembuskan oleh udara panas supaya mempercepat proses peleburan ya. Kemudian nanti ini kan meleleh biji besinya ya, bercampur kokas dan batu kapur. Kemudian jadilah selek. Selek kotorannya keluar melalui sini, kemudian yang sebelah sini menjadi besi kasar. Nah, ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang proses yang dari sini ke sini ini merupakan proses reduksi, atau bahasanya itu adalah pemanasan. Kemudian proses penyerapan panas ya. Kemudian proses fusi atau peleburan itu yang bawah. Jadi besi itu meleleh. Jadi ketika besi itu sedang mulai proses fusi ya, ini yang di bagian atas sudah mulai persiapan untuk memasukkan biji besi dan kokas ya. Itu. Nah, kemudian berjalan seperti itu terus secara kontinu. Nah, dan juga batu kapurnya juga dimasukkan ke dalam sini. Itu. Ya, jadi satu tungku ya. Nah, itu ya untuk konstruksi blast furnace-nya berbentuk tungku seperti ini ya, seperti tungku pola ya bahasanya. Itu. Nah, kemudian prinsip kerjanya yaitu yang pertama proses pemasukan muatan. Proses pemasukan bahan baku seperti kokas, biji besi, dan bahan tambah yang berupa batu kapur itu termasuk dalam proses pemasukan muatan. Ya, tadi kan dicekam dijadikan satu, dimasukkan ya ke dalam katup yang membuka tadi yang atas. Ya, itu ada 3 jenis, kokas, biji besi, dan bahan tambah berupa batu kapur. Nah, kemudian ketika sudah dimasukkan, di situ terjadi proses reduksi. Nah, pada proses reduksi terbagi menjadi 3 daerah, yaitu 3 tingkatan. Yaitu yang pertama daerah pengeringan, daerah paling atas yaitu yang dekat dengan besi pijarnya. Kemudian terdapat gas CO2 di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah reduksi muatan, akan mulai melebur dan bergerak ke bawah mendekati daerah pencairan. Ya, itu karena sudah dipanaskan, maka akan mulai bergerak ke bawah karena sudah mulai mencair. Kemudian daerah ketiga adalah daerah pencairan, sudah mulai mencair, sehingga di situ untuk kotoran dan besinya sudah mulai terpisah atau terikat oleh flux tadi ya. Itu. Kemudian proses pencairan. Nah, muatan dapur tinggi yang berisi kokas, biji besi, batu kapur setelah mengalami pemanasan atau reduksi akan bergerak ke bawah ya. Hasil produksinya yaitu ada 2 ya, yaitu besi kasar sebagai bahan dasar pembuatan baja dan gas dapur tinggi yang bisa dimanfaatkan. Ya, sebetulnya ada satu lagi, slag ya. Slag itu bisa dimanfaatkan sebagai campuran semen. Ya, biasanya digunakan sebagai campuran semen. Berarti hasilnya ada 3 ya. Yang pertama itu besi kasar ya. Kemudian yang bagian atas itu ada gas panas ya, gas hasil dari peleburan tadi. Kemudian yang satu lagi yaitu slagnya atau kotorannya itu bisa digunakan untuk campuran semen. Itu. Nah, bagian proses produksinya seperti ini. Ya, ini merupakan coal ya. Coal itu bahan baku yang tadi kokas ya, dicampur oleh biji besi ya. Kemudian ada batu kapur yang dimasukkan ke dalam tanur ya, melalui atas ini. Kemudian dia dilakukan pemanasan dengan besi pijar ya. Ini gambar detailnya seperti ini untuk blast furnace-nya. Ini bagian-bagiannya dalamnya ya. Dijelaskan bagian dalamnya, ini bagian keseluruhan ya. Ini detail yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu dia setelah dilakukan proses pemanasan listrik dan dibantu oleh gas atau udara panas bagian bawahnya ya, kemudian ini kan oksigen dari bagian bawahnya ya, dihembuskan dari bawah untuk mempercepat proses peleburan. Nah, kemudian dia mencair logamnya itu. Nah, kemudian menghasilkan besi kasar. Nah, kemudian dilanjutkan ke continuous casting atau dimasukkan ke dalam dapur atau tanur converter ya. Contohnya seperti tanur Siemens. Nah, maka jadilah seperti baja berbentuk palo atau lembaran yang berupa baja yang sudah halus, bukan kasar lagi ya. Itu seperti itu untuk bagian proses produksinya ya. Ini tadi yang iron ores ini melalui proses ekstraksi di mining ya, kemudian navigation, blast sintering, pellet sinter lah, ini langsung di setelah melalui proses ini kan sudah disaring, kemudian dimasukkan ke dalam tanur. Nah, itu. Jadi dalam tanur lagi itu dicampur dengan seperti kapur dan kokas ya. Nah, fungsinya untuk
mengikat kotoran yang tidak ikut tersaring pada proses sintering ini. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini juga juga diberikan proses pengikatan kotoran lagi, yaitu dengan menggunakan tadi batu kapur, kemudian kokas sebagai bahan bakarnya ya, untuk mengikat kotoran yang terlewat ya, saat proses sintering ini. Itu ya. Kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Hafid. Kepada Muhammad Hafid kita persilakan. Baik, di sini saya akan membahas kesimpulan dari beberapa proses yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Proses pembentukan logam melalui dapur tinggi, dapur listrik, Siemens Martin, dan basement merupakan beberapa metode yang digunakan dalam industri metalurgi untuk memproduksi logam dari biji. Berikut adalah kesimpulan singkat tentang masing-masing proses. Yang pertama, dapur tinggi, proses tradisional untuk memproduksi baja, biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam dapur tinggi yang dipanaskan dengan udara panas menggunakan arang atau bekas. Proses reduksi kimia terjadi di dalam dapur tinggi untuk menghasilkan besi cair yang kemudian dapat dibawa menjadi baja. Yang kedua, dapur listrik menggunakan tenaga listrik untuk memanaskan bahan baku logam seperti biji besi atau daun logam. Terus proses ini lebih fleksibel dan dapat menghasilkan logam dengan kualitas yang lebih baik daripada dapur tinggi. Dapat digunakan untuk memproduksi baja, aluminium, tembaga, dan logam lainnya. Sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Haung Febri Alamsyah. Kepada Haung kita persilakan. Satu, Siemens Martin, proses pembentukan baja yang menggunakan kombinasi antara dapur tinggi dan dapur listrik. Kedua, metode ini digunakan untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dalam proses produksi baja. Tiga, Siemens Martin biasanya menghasilkan baja dengan kualitas yang tinggi dan efisien yang lebih baik. Dua, Bessemer, metode pembuatan baja yang melibatkan penggunaan tanur pembakaran langsung untuk menghasilkan baja. Dua, biji besi dicampur dengan kokas atau batu bara dan dimasukkan ke dalam tanur yang dipanaskan. Kesimpulan, proses Bessemer sering digunakan untuk memproduksi baja dengan biaya yang lebih rendah, namun mungkin memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah daripada proses lainnya. Kesimpulannya, setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri, serta digunakan tergantung pada kebutuhan produksi, jenis logam yang diinginkan, dan dipertimbangkan ekonomi. Daftar pustaka. Baiklah, ini daftar pustaka. Daftar pustakanya kita ambil ada beberapa referensi. Selanjutnya untuk berdiskusi, sebelumnya kita sudah menampilkan penampilan kelompok kita pada kampus dan sudah melakukan diskusi lainnya. Hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.